إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والعلماء الذين بلغونا دين الإسلام وخصوصا هذا الكتاب ومشايخنا ومعلمنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan tabtahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wa taksir wa takunu biha waliyaw wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihat. Kembali dapat kita berjumpa kembali dalam kegiatan kita melanjutkan muzakarah kitab Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj yang alhamdulillah sudah memasuki halaman 430 juz awal. Masih pembahasan tentang istiqbalul kiblat. Wa'lam annan nafilatal mutlaqata ija taharrama fiha bi'adadin summa nawaziyadata alaihi fahal yajibu alaihi al-istiqbalu indan niyati najran ila annaha insya'un am la yajibu najranid dawami wali annahum lam ya'tuha hukmal ibtida'i min kulli wajhin fa innahu la yushra'u du'aul istiftahi ba'da niyati haja mimma taraddada fihi an-najru wal awjahu adamul wujub. Wa'lam, ketahui olehmu wahai orang yang mencari ilmu, annan nafilatal mutlaqah, bahwasanya sunat yang mutlak baik dikerjakan pada waktu siang atau waktu malam, ija taharrama fiha bi'adadin, apabila inya berniat pada sunat mutlak bi'adadin dengan bilang-bilangan rakaat yang tertentu. Summa nawaziyadatu, kemudian ia berniat hendak menambahi rakaat tersebut. Fahal yajibu alaihi, maka apakah wajib atasnya
menghadap kiblat kembali inda niyati ketika menghendaki niat menambah rakaat najiran deh. Najiran karena mengkiaskan atau memandang ila annaha bahwasanya annaha tambahan bahasa tadi dalam niat nang hanyar insyaun ini merupakan permulaan salat baru. Amlah atau kada wajib lagi menghadap kiblat najiran lidom karena memandang lihat dawam masih berkakalan sembahyang yang tersebut yang terdahulu wali annahum dan bahwasanya mereka ulama lam ya'tuha tidak memberikan akan salat hukmal ibtida akan hukum permulaan sembahyang min kulli wajihin daripada tiap-tiap wujuh. Fa innahum maka sembahyang nang menambah asalnya 2 rakaat hendak 4 la yusra'u tidak disunatkan doaul ibtitah akan membaca doa ibtitah sesudah niat menambah sembahyang tersebut. Haja ini dia musannif mimma tarada daripada masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama. Nah, pembahasannya masalah sembahyang mutlak. Ini sembahyang mutlak walaupun karena kita berniat dengan rakaat 2 atau 4, ini boleh karena kita tambahi bahasa dalam sembahyang, bahkan boleh kita kurangi. Beda kan dengan rawatib bahkan rawatib ini sembahyang mutlak asalnya kita lihat 2 kita tambahi lagi, jadi kita tambahi jadi 4. Nah, adapun masalah kita nih, masalah kita tentang sembahyang safar, sembahyang dalam perjalanan, ini tidak wajib menghadap kiblat selain ketika takbiratul ihram. Nah, nang jadi permasalahannya ketika seseorang sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, kemudian hendak menambahi dengan 2 rakaat lagi dalam niat tersebut, ini sudah tajdid menambah niat. Pertanyaannya, apakah ketika 2 tadi naik ke 3 hendak menambahi jadi 4, itu apakah wajib menghadap kiblat biasa? Karena sembahyang sunat dalam perjalanan ini wajib meletakkan niat menghadap kiblat. Atau pilihan atau kada wajib lagi, karena dihitung hanya menyambung terdahulu. Ujian musannif ini permasalahan masih dalam perdebatan, masih dalam perselisihan, tidak ada akurnya Tapi ujian musannif wal aujah, ada penang aujah pendapat aujah daripada Saibul Wujuh bukan Imam Syafi'i, daripada ashab Syafi'i. Ini mengatakan kada wajib lagi menghadap kiblat biasa pada niat baru menambah rakaat tambahan. Nah, contoh ini ketika kita sembahyang dalam sunat safar, kita sembahyang 2 rakaat mutlak. Kemudian karena masih perjalanan masih panjang, jadi kita tambahi lagi. Ini tadi ketika menghendaki sembahyang sunat mutlak dalam perjalanan, ini harus ketika hendak takbiratul ihram dengan niat, ini harus dulu startnya menghadap kiblat. Imbang menghadap kiblat hanya mengarah perjalanan kemana perjalanan. Kemudian ketika 2 rakaat asalnya 2 hendak menjadikan 4 atau 8 ini di sini apakah ketika niat hanya hendak menambah 4 ini wajib menghadap kiblat? Ada madhahakan wajib menghadap kiblat karena ini sebagai niat yang baru. Ada yang memadahkan kada perlu lagi menghadap kiblat,
ini masih dihukumkan melanjutkan sembahyang yang terdahulu tanpa harus niat kembali. Nah, di sini Imam Ahmad Ramli sini wal aujah, ada pun nang aujah daripada beberapa pendapat ashab Syafi'i ini ketiadaan wajib lagi menghadap kiblat. Taruh saja contoh kalau kita sembahyang berangkat mulai berbaik ke pamangkih atau kita ke kandangan, kita sembahyang sunat baik siang dan malam 2 rakaat sunat mutlak, karena masih perjalanan masih panjang kita tambahi lagi, ini kada perlu lagi menghadap kiblat, taruh saja di kendaraan. Wakila yustaratu fi salami aidan ay kama wujubu fi takbiratul ihram. Nah, wakila inilah kembali kepada matan semalam. Nang wayah tasu bitaharumi nah ini wayah tasu dan khusus ketika menghadap kiblat ini ketika takbiratul ihram. Nah, ujar kilih pendapat yang kedua, ini wajibnya menghadap kiblat ketika hendak salam, wajib juga menghadap kiblat. Adapun nang aujah ini hanya diwajibkan ketika mengucap takbiratul ihram aja wajib menghadap kiblat dalam sembahyang perjalanan. Nah, tapi satu pendapat ini keduanya takbiratul ihram lawan ketika mengucap salam ini wajib menghadap kiblat dalam perjalanan. Ilatnya mengapa wajib? Liyahsulal isti'balu fi tarafi salah, supaya menghasilkan seseorang menghadap kiblat dalam 2 tepi sembahyang awal dan akhir. Nah, ini ilat nang mengatakan wajibnya sembahyang safar ini wajibnya menghadap kiblat, takbiratul ihram dan ketika salam. Tapi dibesarit bahwa dhaifun ini pendapat nang kedua, hukumnya dhaif dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti nang muktamadnya ini sunat dalam safar nang wajib menghadap kiblat hanya ketika mengucap takbiratul ihram. Amma fi ghairihima fal majhabu al jismu bi annahu la yajibu fihi al isti'balu. Adapun selain keduanya nang takbiratul ihram dan salam, fal majhab maka dalam mazhab Syafi'i dengan yakin kada wajib semuanya itu menghadap kiblat, hanya takbiratul ihram dan salam menurut qaul nang kedua. Nah, berarti kesimpulannya menghadap kiblat itu ittifaq ulama wajib menghadap kiblat dalam sembahyang safar ketika takbiratul ihram. Adapun tentang masalah mengucap salam ini beda pendapat, ada yang madhahakan kada wajib menghadap kiblat dan safar, ada madhahakan wajib. Nah, dinya nyamah ni sembahyang tuh berarti sembahyang mah hayal Nah, tapi amun bakandan misalnya kau fokus sembahyang kayak dia nang mandiri apalagi serangan. Tapi kalau sudah bermobil ini bisa berpandiran aja atau mencik HP. Nah, ini keuntungannya keuntungan kita keuntungan kita memakai motor tanpa buncingan, kalau kita melakukan amal sembahyang dalam perjalanan asal tahu ilmunya. Alhamdulillah. Wa farraqa baina taharrumi wa ghairuhu bi annal ihtiyata hala inqiadiha aula, dan membedailih antara takbiratul ihram dan lainnya. Ini takbiratul ihram dalam sunat safar itu wajib menghadap kiblat,
adapun selainnya itu kada wajib leh dengan bahasanya al-ihtiyat leh mengambil apik leh ini ketika halal ingkiat leh ketika mengharapkan sahnya sembahyang Allah itu lebih utama. Wa muqtada kalamuhuma adapun leh tuntutan atau hasil perkataan daripada Imam Rafi dan Nawawi bima pada masalah idza kanat suhlatan apabila dalam perjalanan itu mudah annahu la yalzamul isti'balu bi ghairi taharumi wa in kanat waqifatan aidan. Nah betul kesimpulan atau pendapat daripada Syekhuna Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i ini pada masalah sembahyang safar ini tidak wajib menghadap kiblat selain daripada ketika mengucap takbiratul ihram sekalipun inya dalam keadaan berhenti dalam perjalanan. Qala fil muhimmat nah ini seakan-akan daripada mustadrak maka berkata sahibul muhimmat Imam Al-Isnawi wa huwa ba'idun wal qiyasu kama qalahu Ibnu Subak. Uji Imam Isnawi dalam kitab Muhimmat ini pendapat nang hasil daripada Imam Rafi dan Nawawi ini sidin jauh daripada kias. Kama qalahu Ibnu Subak sidin mengambil perkataan pada Isubak annahu madama waqifan la yusalli illa ilal kiblati wa huwa mutaayyanun. Nah, jadi ketika seseorang sembahyang sapa dalam perjalanan ketika inya berhenti maka inya itu harus menghadap kiblat. Wa huwal mutaayyin nang kewajiban orang nang sunat safar ketika berhenti dalam berkendaraan itu wajib menghadap kiblat. Nah, ini ada bang perbedaan kaul Wapil kipayah. Nah, ini dalam Ibnu Rif'ah kipayah ini syarah daripada al-kipayah kipayatun nabih pisah tambih. Nah, lu ngeribisian nah, kitab ini harganya sangat mahal mengalsa 4 jutaan kita 20 jilid Wapil kipayah dan padalah kitab kipayah berarti kipayatun nabih ala syarah tambih. Adapun tambih itu karangan Imam Syairaji karena Imam Syairaji ini dalam fikih ada nalon tahli dua ada muhadzab dan ada atambih. Kemudian ada pun usul fikih al-loma. Wapil kipayati nah danlah terdapat teks dalam kitab kipayah atau kipayatun nabi bagi Ibnu Rif'ah anil asab daripada asab Syafi'i annahu law waqafa jikalau orang nang musafir sunat musafir ini berhenti atau istirahat au intajripati atau menunggu inya begena menunggu kawannya lazimahul istiqbal maka wajib akan diri menghadap kiblat madama waqima selama inya masih berhenti di satu tempat fa in sara maka inya berjalan fa in sara maka jika inya berjalan atamma salatuhu. Nah ini di sini fa in sara mungkin la ala sawab fa in sara dengan sin. Ini bingung Pak Insara. Betul Pak Insara makanya melanjutkan perjalanan atamma salatuh makanya menyempurnakan sembahyangnya kepada arah perjalanannya. Anggaplah yang tadi memakai nang kaul tadi nang kaul nang kedua ketika berhenti menghadap kiblat, ketika melanjutkan perjalanan inya menghadap kiblat ke arah muka perjalanan. Ingkana siratuhu jika adalah perjalanannya li ajil siratilipah karena menunggu teman. Wa ingkana mukhtaran lahu bila darurati maka jika adalah inilah melanjutkan perjalanan dengan tanpa paksaan
dengan kehendaknya sendiri, lam yajuz maka kada boleh leh ayyasira bahwa berjalan hatta tantahya sehingga leh inya menyudahi sembahyangnya. Nah, tapi kalau ini hanya pilihannya sendiri, maka selama itu tontonan sembahyang hanya melanjutkan dalam perjalanan. Li'annahu bil wuqufi lajimahu fardu tawajuha, karena ketika berhenti dalam perjalanan sedangkan ini dalam sembahyang, maka wajib akan dia menunaikan fardu menghadap kiblat. Nah, nih. Wa fi syarihil muhajjab anil hawilih nahuhu. Nah, adapun di dalam kitab Majmu' Syarah Muhajjab karya Imam Nawawi anil hawi daripada kitab Hawilih Imam Wardi seumpamanya. Ini wasuratil mas'alah. Adapun contoh masalah ini atau contoh kasus konkret kama apa dahur walid rahimallahu ta'ala sebagaimana menjelaskan memberikan komentar oleh sin abahku rahimallahu ta'ala ijastamarra ala sahababnya masih melanjutkan atas sembahyangnya wa ila. Nah, berarti ini apabila terus menghadap kiblatnya ke arah perjalanan. Wa ila apabila ada mengakali sembahyangnya, fal khuruju maka keluarlah daripada sembahyang sunat tidak haram. Nah, karena sembahyang sunat. Walahu kama fi syarih mazkur aidan ayyatim mahabil imam, bahwa inilah nang kaul naka 30 inya menyempurnakan melanjutkan dengan isyarat hajat. Nah, berarti di sini karena pada masalah dalam perjalanan tadi inya berhenti karena menghadangi kawan. Ini 3 pilihan Pertama, inya taruh saja melanjutkan sembahyangnya. Nang kedua tadi hendak ampihi sembahyang dengan salam Nang ketiga ini dengan isyarat haji lagi. Wa yahrumu inhirafuhu an subil tarikihi li sayruratihi badlan anil kiblati illa ilal kiblat. Nah, ini pulang Nah, ini nambahnya lah bismillah. Nah, banyak putih tapi kayak habuk. Nah. Nih, ini masalah atau contoh kasus konkret bukan ini masalah nang hanyar. Ini ketika kita sembahyang sunat safar nang hanya wajib menghadap kiblat ketika mengucap takbiratul ihram. Kemudian kiblatnya ke arah perjalanan. Nah, karena masahnya bolehkah inya kada menghadap ke perjalanannya. Wa yahrumu dan haram atau batalna inhirafu berpalingnya hadapan musalli an saubi tarikah daripada arah jalannya li suiratihi karena kehendaknya sendiri badalan mengganti pada kiblat li sayratihi karena jadinya arah depannya tadi arah depan nangnya hadap gantian daripada kiblat. Nah, berarti ketika kita sembahyang anggaplah sunat dalam safar, inilah menuju ke pemangkil atau menuju ke pemangkil ini jalan biasa jalan ayani masuk ke pojokan. Ini posisi badan kita harus tetap ke muka arah perjalanan, kada boleh kita paling muhaan kecuali karena dalam hadap kiblat pembiasa. Anggaplah kamu arah perjalanan ke samping kiblat. Nah, boleh hanya ke samping menghadap kiblat atau arah depan perjalanan. Walau biruqobihi makluban sekalipun dengan tunggangannya makluban karena dibalik pala yaduru maka tidak mengapa li annahal aslu wasawaun akanat an yaminihi am yasarihi am khalbal sama ada meningok bepaling nang maningau tadi adalah daripada ke kanan atau ke kiri atau ke belakang. Khilafan lil ajra'i li kaunihi waslatun asniyah, menyalahilah pendapat Imam Ajra'i
bagi keadaannya leh ini menghubungkan yang asal. It la yata'atta rujuk ilaih, karena tidak mendatangkan kembali kepadanya illa bihi fayakunu mugtabiran. Di sini ada apa? Kama law tagayyarat niyatuhu an maqsadihil ladzi salla ilaihi wa ajama an yusafira ila ghairihi aw ruju ila watnihi fa innahu yasifu wajhuhu ila jihati saniyah wa yamdi fi salatihi kama saharahu bihi wa takunu hiya qiblatahu. Nah nih pulang leh. Ini bandingannya leh nang masalah kada apa-apa aja leh, sebagaimana jikalau leh niatnya berubah. Asalnya ti hendak leh ka pamangki imbe sampai ke walangkuk hendak pamangki ke berebay. Padahal teh niat sapa tadi leh arah ke pamangki. Memang bujur. Belum sampai ke pamangki leh berniat pangniat hendak ke berebay pulang. Kamalau tagayyarat sebagaimana berubah oleh niatnya leh daripada tempat tujuannya asal. Alladzi salabi yang inya tujuan tadi simbah yang sunat safar leh kepada itu arah wa ajama dan mencita-cita ayu sapiran bahwa inya musafir kepada yang lainnya pulang atau kembali kepada asalnya, maka inya teleh memaling wajahnya tadi kepada arah yang kedua. Wayamdi dan melakukan dan simbahyangnya kama sarahubi wa takunu hiya qiblatun. Berarti ketika kita lihat sunat safar, ketika awak teh hendak ke pamangkih terus ke pamangkih, kalau sampai ke pamangkih leh bisa beereh hendak ka pangkap anu ka pantai imbah ka walangkuk ka pantai bawang. Ini arah kiblatnya tetap aja arah muka kendaraan atau baburi ke berebay. Padahal ini sudah berubah kiblat ini karena nang dipandang arah muka kendaraan kita. Wa takunu adalah nang nih arah muka kendaraan hiya kiblatuhu. Wa inna ma takunul ula kiblatahu malam tatagayyar ajimaha. Adapun nih nang pertama tadi sebagai kiblat selama tidak leh berubah oleh niatnya. Fa in harafa ila ghairiha amidan aliman walau kahran batulat salatuhu, maka jika inya leh in harafa leh berpaling kepada yang lainnya bersengaja mengatahi pulang walau kahran sekalipun dipaksa batulat salatuhu. Wa in ajama alal udi ila maksidihi aw nasiyan aw lidlalihi at-tariqa aw jimahud dabati batulat bin hirapihi intal zamanu kal kalami kasir wa ila fala tabtul kayasir sahwan walakinnahu yasjudu li sahwi li anna amda jalika mubtilun. Nah berarti maka jika ia mencita leh kembali kepada tujuannya leh atau inya lupa atau leh kena sesat dalam perjalanan auji mahudabah atau leh mencari ketunggangan, maka batal simbahyang leh dengan berpalingnya dengan kiblat. Inta zamanulih, tapi apabila panjang masanya kalau kalami kasih seperti perkataan yang banyak. Nah berarti tadi asalnya arah kiblat itu lih di muka perjalanannya kendaraan lih, tapi hendak berpaling atau kepada maksud yang lain nih, atau lupa atau karena lih kehilangan sasat di jalan atau nih manu kendaraan, maka batal lih simbahyangnya apabila lawas zamannya. Wa ila apabila kada lih pala tabutul maka kada batal, bandingannya kayak siril sahwan lih seperti sedikit lupa. Walakinnahu yasjuli sewadapnya sujud sahwi, karena itu pekerjaan yang bisa membatalkan simbahyang. Wa fi'lud dabati mansubun ilaihi, adapun leh memperbuatkan kendaraan dinisbahkan leh kepadanya sebagaimana menjejamkan dengan itu Ibnu Subak wa sahahul fil jimah warrafi fi syarhil sagir pinisian wana kalau hawarizmi pihi anisyafi. Wa qala Isnawi berkata Imam Isnawi tata ayanul fatwa bihi li anal qiyas wa jajama bihi Ibnul Muqri firaudihi wa huwal mu'tamad wa inna qala anisyafi adamus sujudi wa sahahul musannif fil majmu' wa ghairuh
walau in harapat binafsiha bighairi jimahin wa huwa ghafilun anha zakiran di salati papil wasiti in qasa zaman lam tabtul wa ila pawajhani aw wajhuma kama qala syaikhani butlaniha kama qala syekh butlanu. Atau salah walau kharajar rakibulih, maka jika keluar si penunggung kendaraan pi ma'ati pitaklih di tengah perjalanan au adulun leh atau berpaling lijuh matin leh karena padat orangnya au gubarun leh atau kena debu wa nahwuhum lam yadurna kada apa aja leh. Wa inna warruju'u min saparihin palian harib ilaihi paulan akhdami mamara. Maka jikanya berniat leh kembali kepada perjalanannya, makanya berpaling leh kepada perjalanan hanyar bersegera akhdami mamara. Walau kanat limaksadihi tariqani yumkinul istiqbalu fi adihima faqat pasalakal akhar la ligadihin pahalau atanapul ila ghairi qiblah. Nah, kemudian seandainya leh inyalih pergi berbalik kepada tujuannya ada dua jalan kayak kita leh tadi arah Kawalangko leh berbalik ke Mangke itu dua arah, jalan Walangko atau jalan Pantai Hembawang leh. Nah nih, tapi salah satunya juga kau menghadap kiblat. Nah, yumkinuhu al-istiqbalu fi ahdihima faqad salakahu, makanya menjalani leh yang lain pada kiblat, bukan tujuan yang lain, maka boleh apakah boleh baginya sunat kepada kadba kiblat. Yuhmalu takhrijuli an-najli, ini diihtimalkan nih mengeluarkannya daripada bandingannya minal kasri pada kasar. Wa yuhtamalu tajwihan, nah ihtimalkan nih boleh juga lahu kad'an tawasu'an nih karena tawasu pada masalah sunat wa taksiran laha. Walihaja jajat kajalika pisapal kasir, dan karena boleh ini boleh sepedemikian juga pada perjalanan yang pendek wahwal asah. Qalal ajrai walam ara fi jalika syai'an wa paraka ma'an manul qasri fi najrihi bimajidi tawasuati pinawapili li kasratiha leh. Walam ara ujanang Imam Ajrai, dan tidak aku lihat leh, tidak aku temui fi jalika pada masalah ini nih akan sesuatu wa paraka, dan membidai leh ditegakkannya kasar jamak nih fi najrihi pada bandingannya bimajidi tawasuati dengan leh tambahan luasnya pinapil dalam sembahyang sunat karena banyaknya sembahyang sunat. Nah nih kemudian leh akan datang leh pada kayak apa, karena tadi masalah sembahyang sunat dan perjalanan leh nang wajib hanya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Nah, kayak apa karena masalah rukuk dan sujudnya sembahyang dalam kendaraan. Nah, so akan datang leh. Nah, insyaallah besok leh. Mudah-mudahan leh. Nah, ini teuran capi leh karena masalahnya ya. Wa yu'ammi bi ruku'ihi wa sujudihi. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya leh. Nah, salah dan khilaf leh. Mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.